Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Sri Mumpuni, NIM saya 2014-765. Saya akan menjelaskan materi Applikom pada pertemuan ketiga, dimulai dari materi tipe-tipe website. Ya, sebelumnya apa kalian tahu apa saja tipe-tipe website itu? Tipe-tipe website itu diantaranya adalah yang pertama portal, sebuah website yang menawarkan variasi dari layanan internet dari satu lokasi. Contohnya adalah iGoogle, MSN, AOL, AltaVista, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah news, sebuah situs web yang berisi materi berita termasuk berita atau cerita artikel yang berkaitan dengan peristiwa saat ini. Contohnya aja olahraga, politik yang sedang hangat, dan tentang cuaca. Contohnya adalah seperti Detik, Kompas, CNN, dan BBC. Lalu yang ketiga adalah informasional, sebuah informasi situs web yang berisi informasi faktual. Keempat adalah bisnis atau marketing, situs web yang berisi promosi atau penjualan barang atau jasa. Situs ini mengizinkan kita untuk dapat membeli produk secara online. Yang kelima adalah weblog atau blog, sebuah situs web informal yang berisi artikel, diari, keseharian kita, atau jurnal. Macam-macam blog. Yang pertama adalah video blog, itu blog yang memiliki video klip. Lalu kemudian ada microblog yang pesan singkatnya itu biasanya 100 hingga 200 karakter. Itu contohnya Twitter. Lalu yang ketiga ada blogosphere, koleksi blog seluruh dunia. Ada vlogosphere, koleksi video blog seluruh dunia. Dan blog berisi kegemaran, opini, dan personality penulis disebut sebagai blogger atau vlogger. Yang keenam adalah wiki, sebuah kolaborasi situs web yang mengizinkan para pengguna untuk membuat, menambah, memodifikasi, atau menghapus konten situs web melalui web browser. Ya, apakah kalian tahu mengenai perbedaan wiki dengan blog? Yang kalian tahu adalah perbedaannya, para pengguna blog itu tidak dapat memodifikasi postingan asli dari blogger. Contohnya adalah Wikipedia. Yang ketujuh adalah online social network, situs web yang mendorong para anggotanya di dalam komunitas online untuk berbagi gambaran, ide-ide, cerita, atau foto. Contohnya adalah seperti chatrooms, newsgroups, MySpace, dan Facebook. Kedelapan adalah educational, ini adalah situs web pendidikan yang menawarkan cara untuk mengajar belajar formal maupun informal. Kesembilan adalah entertainment, ini adalah menawarkan interaktif dan lingkungan yang menarik. Kesepuluh adalah advocacy, ini adalah situs web yang berisi opini dan ide. Contohnya adalah Democratic National Committee. Kesebelas ada web application, ini adalah situs web yang mengizinkan para pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan software melalui web browser dalam komputer. Contohnya seperti Google Docs, word processing, spreadsheet, and presentation. Ke-12 ada content aggregator. Ini adalah sebuah bisnis yang mengumpulkan dan mengorganisasikan, kemudian mendistribusikan atau menyediakan konten kepada pelanggan dengan secara gratis atau bayar. Contohnya adalah konten yang didistribusikan itu musik, berita, video, dan gambar. 13 ada personal, ini orang-orang yang mempublikasikan halaman web pribadi untuk berbagai alasan, diantaranya adalah untuk mencari pekerjaan, untuk berbagi pengalaman hidup seseorang. Kemudian ada materi evaluasi website, kriteria untuk mengevaluasi konten website. Kira-kira apa saja ya kriteria untuk mengevaluasi konten website? Yang pertama ada afiliasi. Kedua, pemirsa. Maksud pemirsa di sini adalah situs web itu harus ditulis pada sebuah level yang tepat. Maksudnya level itu adalah itu khusus anak-anak, jadi yang itu khusus anak-anak, jadi diperuntukkan untuk anak-anak.
sesuai level, sesuai umur ya atau usia yang memang tepat. Ketiga, otoritas atau wewenang. Situs web harus ada daftar penulis dan mandat yang sesuai. Keempat adalah konten. Kelima, terkini. Terkini ini informasi di halaman web harus terbaru. Terakhir, desain dan objektivitas. Objektivitas di sini adalah situs web ini harus berisi sedikit iklan, jangan tulisan semua gitu. Lalu kemudian multimedia yang terdapat dalam web. Multimedia ini mengacu pada beberapa aplikasi yang mengkombinasikan teks dengan grafik, audio, video, dan virtual reality. Yang pertama ada grafik. Format grafik yang digunakan biasanya itu ada BMP, GIF, JPEG, PNG, dan TIFF. Kedua adalah animasi. Ketiga audio. Keempat video. Kelima virtual reality. Keenam plugin. Contohnya adalah Acrobat Reader, Flash Player, Java, QuickTime, dan Real Player. Kemudian materi web publishing. Apa yang dimaksud dengan web publishing? Web publishing ini adalah pengembangan dan pemeliharaan dari halaman web. 5 langkah untuk menerbitkan web publishing itu: yang pertama, merencanakan situs web. Yang kedua, analisis dan desain situs web. Yang ketiga, membuat situs web. Yang keempat, sebarkan situs web. Dan yang terakhir, kelima, pelihara situs web. Kemudian materi e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yaitu transaksi bisnis yang terjadi menggunakan jaringan elektronik seperti internet. Yang pertama ada business to consumer, artinya adalah bisnis ke konsumen. Ini menjual barang dan jasa ke masyarakat umum, contohnya seperti Toko Bagus, Berniaga, Lazada, dan masih banyak toko online lainnya. Yang kedua adalah konsumen ke konsumen. Ini adalah seorang konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen yang lain, contohnya adalah eBay. Ketiga ada pebisnis ke pebisnis. Ini menyediakan barang dan jasa untuk pebisnis lain, contohnya ada membeli baju di pasar Tanah Abang, kemudian untuk dijual kembali dalam bentuk grosiran. Layanan internet lainnya adalah ada email, mailing list, instant messaging, chat rooms, VoIP, newsgroup, FTP. Nah, ini yang terakhir adalah etika dalam menggunakan internet. Yang pertama, menggunakan internet dalam menggunakan email, chat rooms, dan internet. Yang pertama, jauhkan pesan yang terlalu singkat. Gunakan tata kalimat yang tepat, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua, hati-hati ketika menggunakan humor, karena bisa salah dalam menafsirkan. Dan ketiga, harus sopan, hindari bahasa yang kasar. Keempat, baca pesan selalu sebelum mengirimnya. Terkadang kita suka teledor. Yang kelima, gunakan baris subjek yang bermakna. Keenam, jangan gunakan semua huruf kapital, di mana artinya itu sama saja dengan berteriak. Gunakan gunakan emot untuk mengekspresikan emosi. Terakhir, gunakan singkatan dan akronim. 2. Membaca fact atau frequently asked question atau pertanyaan yang sering diajukan. Beberapa newsgroup dan halaman web ini memiliki sebuah fact. Ketiga, jangan berasumsi bahan atau materi yang belum akurat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dan keempat, terakhir, jangan membaca email pribadi seseorang karena itu merupakan sebuah privasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.